Jadi tidak bisa, kita membeda-bedakan antara si kakak sama adiknya atau anak yang, warna kulitnya lebih putih sama yang eksotik. Tapi ketika misalnya bagaimana kita merubah itu ya agar di masyarakat stigma atau ketika orang-orang yang melakukan diskriminasi agar tidak terjadi itu bagaimana Mbak? Kita sebagai masyarakat juga harus haus akan ilmu ya, bahwa di dalam parenting, di dalam pengasuhan juga butuh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kali ini saya bersama Mbak Ai Rahma. Assalamualaikum Mbak Ai Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu pada kegiatan di bulan Ramadan yang penuh hikmah. Ya, kali ini kami bersama Mbak Ai Rahma ingin bicara tentang parenting ala Nahdlatul Ulama. Iya begitu ya Pak ya? Iya betul. Iya. Parenting sangat penting sekali ya Mbak Rahma ya, Mbak Ai. Kalau dalam sebuah keluarga, parenting itu menjadi kewajiban kedua orang tua untuk sama-sama mengasuh, memberikan pendidikan, memberikan bimbingan kepada anaknya. Nah, berarti dibutuhkan peran kedua orang tua agar terbentuk anak secara tumbuh secara fisik, psikis dan spiritual. Seperti itu ya Mbak Ai. Iya. Dan perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ya nih ya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Salah satunya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Juga kasus terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak yang berusia 5 tahun. Ada satu lagi kasus yang juga cukup kasus yang ya sangat tidak layak terjadi, yaitu kekerasan juga yang dilakukan oleh ibu KDRT ya, seperti itu ya. Kekerasan yang dilakukan ibu kepada anaknya. Nah, mungkin kali ini obrolan kita dengan waktu yang sangat singkat ya, Mbak Ai bisa menjelaskan kira-kira apa sih yang disebut dengan parenting atau pengasuhan terhadap anak itu sendiri. Silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Nena. Ya, hari-hari ini emang di sosial media atau di pemberitaan kita banyak dikejutkan oleh kejadian-kejadian yang di luar nalar ya, seperti kasus viral seorang ayah membunuh 4 anaknya di Jagakarsa, kemudian juga yang sekarang masih hangat terduga petugas damkar melakukan kekerasan seksual kepada anaknya sendiri yang berusia 5 tahun. Kemudian juga di Jakarta Utara terjadi kasus bunuh diri sekeluarga, jadi ayah, ibu, dan 2 orang anak. Nah, apakah ini memiliki hubungan dengan pola asuh di dalam keluarga? Tentu jelas ya. Kalau kita lihat bahwa pengasuhan atau bahasa kerennya parenting di dalam Islam itu sendiri banyak referensinya gitu kan. Salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah mereka takut kepada Allah, meninggalkan generasi yang lemah
dan khawatir kepada mereka terhadap kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik. Itu adalah referensi pengasuhan di dalam Al-Quran. Kemudian pengasuhan di dalam bernegara kita tentunya ini juga sudah ada di dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan. Di sana dinyatakan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak. Itu dari sisi negara. Kemudian dalam definisi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa parenting atau pengasuhan adalah interaksi antara orang tua dan anak dengan tujuan mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, dan intelektual serta spiritual. Dan yang kalau kita lihat dari beberapa psikolog ya Kak Nena, ini para psikolog dari Amerika pun menyampaikan bahwa parenting adalah pola asuh anak ya, itu antara anak dengan orang dewasa, ini tidak dibatasi oleh hubungan biologis ya. Ini dengan tujuan memastikan kondisi anak sehat dan aman, menurunkan atau mempersiapkan anak-anak tumbuh produktif untuk menurunkan nilai-nilai budaya. Jadi itu beberapa referensi terkait pengasuhan. Berarti tidak hanya karena hubungan orang tua dan dalam keluarga itu ya, bisa dilakukan oleh orang lain seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Ai. Jadi dalam perkembangannya dalam pengasuhan itu sendiri tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, tapi juga ada pengasuhan alternatif ya. Kalau bahasa di pemerintahnya itu ada pengasuhan alternatif, entah itu pengasuhan berbasis komunitas ya, ataupun pengasuhan kalau di kita ya, pengasuhan di pesantren itu juga termasuk pengasuhan alternatif. Atau yang kalau ibu-ibu bekerja itu banyak, ada namanya TPA, tempat penitipan anak, ada namanya TAS, taman asuh gitu kan. Ada juga yang kalau TAS itu di Kemensos, kalau taman TPA itu di bisa oleh pemerintah, juga bisa oleh swasta. Kemudian juga yang di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ada namanya TARA, tempat asuh ramah anak. Nah, yang tadi dikatakan oleh Mbak Ai terkait dengan pengasuhan alternatif, itu juga LKK punya pengalaman ya, pernah melakukan kegiatan di Ponorogo ya. Itu gimana Mbak? Ya betul. Jadi ya lembaga kemaslahatan keluarga juga karena ini adalah tugasnya terkait keluarga, itu melakukan pendampingan kepada masyarakat khususnya di desa PMI ya, yang basicnya mayoritasnya adalah pekerja migran. Di sana ada yang dinamakan pengasuhan secara bersama di lingkungan pekerja migran ya, artinya anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya bermigrasi untuk bekerja. Iya, ternyata banyak juga ya di sana. Memang daerah yang memang di situ kantongnya tenaga PMI. kerja. Iya. Kemudian kalau menurut perspektif keluarga maslahah itu bagaimana Mbak Ai? Oke. Dalam keluarga maslahah, bahwa apa yang dimaksud dengan keluarga maslahah adalah keluarga yang di dalamnya setiap anggotanya mampu mendatangkan kebaikan untuk dirinya masing-masing dan pihak lainnya, sehingga keluarga mampu memberikan kebaikan untuk keluarga dan pihak lain seluas-luasnya. Artinya di dalam konsep keluarga maslahah An-Nahdiyah atau parentingnya ala NU, kita memiliki 5 pilar nih Kak. Apa aja tuh? Ya, pilar pertama adalah bahwa anak itu adalah fitrah. Artinya setiap anak itu suci dan unik. Gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa anak itu semuanya harus pemberani, semuanya harus pemalu, semuanya harus lemah lembut, semuanya harus ini, tidak bisa, karena setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Ya, yang kedua adalah rahmah, bahwa mengasuh anak itu harus penuh dengan kasih sayang.
Yang ketiga adalah mas'uliyah atau tanggung jawab, bahwa dalam menjalankan tugasnya kita sebagai orang tua, bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak anak dan juga pelindungan untuk anak. Ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah pilar uswatun hasanah. Bagaimana orang tua menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Dan yang kelima ini Kak adalah maslahah. Artinya bagaimana mewujudkan pribadi anak yang utuh, yaitu mampu mendatangkan kebaikan bagi anaknya itu sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi negara, dan tentunya bagi alam semesta. Jadi itu Kak, 5 pilar parenting ala NU. Keren juga ya. Ternyata kalau itu diterapkan dalam sebuah keluarga, bahwa pola pengasuhan yang ala NU dengan 5 prinsip itu, idealnya keluarga menjadi keluarga yang maslahah ya Mbak ya. Betul. Iya. Nah kemudian terkait dengan hak anak nih Mbak, pengasuhan berbasis hak anak itu mungkin Mbak Ai bisa sampaikan juga di sini, silakan. Ya, kalau kita melihat bahwa nilai-nilai di dalam Islam ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Konvensi Hak Anak ya. Di dalam pengasuhan berbasis hak anak ini tentunya kita bisa melihat pertama ada dalam sisi Islamnya ada al-hayah, atau dalam bahasa konvensi hak anaknya adalah hak hidup. Nah, kemudian hak hidup bahkan di dalam Islam bahwa kita sebagai orang tua wajib melakukan pengasuhan itu dari mulai membuat anak, terus anaknya di dalam kandungan, sama halnya di dalam konvensi hak anak juga, bahwa yang dikatakan anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Artinya anak di dalam kandungan itu sudah berhak mendapatkan perlindungan. Jadi itu ya, pertama al-hayah, hak untuk hidup. Yang kedua al-numu, yaitu hak untuk tumbuh kembang. Gitu kan. Di dalam Islam itu dari mulai hitungan bagaimana penciptaan bayi, kemudian dari lahir, dari menyusui, dari usia anak, dari usia remaja, balik itu dan sebagainya, itu sudah ya. Itu sudah ada nilai-nilai yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu. Nah, yang ketiga itu hak al-himalayah, hak perlindungan untuk anak. Nah, kalau di dalam konvensi hak anak juga ada perlindungan anak itu banyak banget Kak Nena. Ada 15 jenis perlindungan untuk anak. Apa aja itu? Ya, banyak banget. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, gitu kan, hak untuk tidak masuk di dalam pusaran dari HIV dan AIDS dan sebagainya. Jadi itu banyak Kak, 15, baik kekerasan berbasis online, kekerasan berbasis fisik, ataupun kekerasan seksual lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hak al-musyarakah atau hak untuk berpartisipasi, bahwa anak mampu menjadi pelopor dan pelapor. Jadi itu dilindungi. Kalau misalkan anak-anak misalkan di sekolah mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, maka anak-anak juga bisa menjadi pelopor untuk melaporkan apa yang sudah terjadi, baik dialami oleh anak tersebut ataupun di lingkungannya. Itu untuk pelapor. Anak menjadi pelapor itu sebetulnya harus juga diberikan pendidikan untuk berani mengungkapkan apa yang dia rasakan ya Mbak ya. Betul. Jadi harus ada pendidikannya. Betul. Jadi memang pendidikan atau pola pengasuhan yang dilakukan terhadap anak tidak hanya soal bagaimana perilaku yang baik, tapi juga terkait dengan bagaimana dirinya, terkait dengan perlindungan terhadap dirinya, dan juga hak-haknya harus dia ketahui ya. Kalau dia dibully temannya atau dilakukan kekerasan oleh temannya, makanya dia harus bisa menyampaikan kepada orang lain untuk memberitahu ya. Betul. Gitu. Nah, terkait dengan kalau kasus-kasus perlindungan. Oh iya, prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip apa saja itu ya dalam perlindungan terhadap anak. Ya. Baik.
di dalam Islam juga terdapat prinsip perlindungan yang sama dengan prinsip yang dimiliki oleh pelindungan secara nilai-nilai universal ya, nilai-nilai yang ada di dunia. Pertama adalah nilai al-musawah atau bahasa universalnya adalah non diskriminasi. Jadi tidak bisa kita membeda-bedakan antara si kakak sama adiknya atau anak yang warna kulitnya lebih putih sama yang eksotik. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Tapi itu masih banyak juga ya terjadi di masyarakat ketika sebuah keluarga dengan anak yang lebih dari satu kemudian dia pilih kasih gitu Mbak Ai. Dan kemudian ada juga orang-orang yang melihat misalnya oh ini keriting, ini lurus rambutnya gitu ya. Ya, sebetulnya ini tidak boleh. Ini termasuk kepada pelanggaran hak anak. Gitu Kak Nena. Karena secara fungsi sosialnya anak tersebut terdampak. Gitu. Oke. Tapi ketika misalnya bagaimana kita merubah itu ya agar di masyarakat stigma atau ketika orang-orang yang melakukan diskriminasi agar tidak terjadi itu bagaimana Mbak? Pertama ya kita sebagai masyarakat juga harus akan ilmu ya, bahwa di dalam parenting, di dalam pengasuhan juga butuh ilmu. Yang kedua ya sebagai organisasi masyarakat memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Loh ini di dalam Al-Quran ada nilai-nilai parentingnya, ada nilai-nilai pengasuhan yang harus dilakukan oleh orang tua atau itu orang termasuk sekitar. Tugasnya LKK juga ya? Betul. yang kedua prinsip al-musawah, yang kedua adalah prinsip al-maslahatul ula litifli, artinya kepentingan terbaik bagi anak. Nah, dalam kasus-kasus di dalam rumah tangga ya, bahkan kasus-kasus yang masuk ke KPA itu paling banyak adalah kasus-kasus perebutan hak asuh anak. Oh, gitu. Biasanya orang tua yang berkonflik ya memiliki ego masing-masing sehingga mereka siapa yang mengasuh? Ya, bukan, mereka gitu? Mereka abai akan hak-hak anak. Gitu kan, anak dibawa oleh ibunya lupa dengan bapaknya, begitupun anak dibawa oleh bapaknya lupa akan ibunya. Nah, apa yang terjadi adalah pelanggaran hak anak. Apa yang dilanggar adalah anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak. Gitu, itu makanya di dalam permasalahan ini yang harus menjadi prinsip yang kita pegang adalah kepentingan terbaik bagi anak. Gitu. Itu banyak juga ya terjadi di masyarakat ketika orang tua yang bercerai gitu ya. Salah satu contohnya anak itu jadi perebutan tuh. Ya betul, banyak jadi, sekali. Sampai anaknya diumpet-umpet. Biar nggak ketemu sama bapaknya gitu ya. Karena ibunya nggak pengen ketemu sama bapaknya, akhirnya anaknya dibawa oleh satu pihak, nggak bisa ketemu gitu. Iya betul, itu orang tuh salah satu orang yang menguasai anak itu adalah melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Karena anak tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari orang tua itu. Dan dalam prinsip pelindungan juga ada prinsip al-baqa wa tanmiyah, artinya hak untuk tumbuh kembang dan hidup. Gitu. Ini hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh kembang juga sama di dalam Al-Quran ya, bagaimana juga ada fase-fase kehidupan untuk anak. Iya, karena memang pengasuhan itu salah satunya adalah bagaimana tumbuh kembang anak itu lebih menjadi anak yang cerdas, dengan kemudian anak itu diberikan pengasuhan yang benar sehingga anak yang diasuh atau anak yang diasuh itu betul-betul nantinya menjadi anak yang punya kepribadian yang bagus ya. Ya. Karena memang ternyata banyak sekali kalau di masyarakat nih baik bahwa di masyarakat itu anak banyak yang pola pengasuhannya itu ternyata belum ketemu dengan bentuknya apa gitu. Ya betul. Jadi karena pola pengasuhan atau ilmu parentingnya belum dapat, maka tadi yang disampaikan di awal-awal banyaknya kejadian-kejadian karena di dalam pola pengasuhannya tidak disertai dengan ilmunya. Kalau memakai parentingnya ala NU ya, ala keluarga maslahah an-nahdiyah, bahwa setiap keluarga mampu mendatangkan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarga yang lainnya. Tidak ada kejadian bapak yang membunuh anaknya kalau dia mengenal konsep keluarga maslahah.
Tidak ada bapak yang mengajak sekeluarga untuk bunuh diri di Jakarta Utara kalau dia mengenal konsep keluarga maslahah yang harus memberikan kebaikan kepada dirinya dan kepada orang-orang di keluarga tersebut. Artinya kalau mengajak bunuh diri artinya itu mencelakai diri sendiri dan juga mengajak keluarganya tentunya mencelakai juga anggota keluarga yang lain. Kalau mengenal konsep keluarga maslahah itu tidak akan terjadi karena bagaimanapun dia harus memberikan kebaikan bagi dirinya dan juga keluarga yang lainnya. Artinya kasus kekerasan seksual di keluarga, kasus pembunuhan di keluarga, terus kekerasan ibu kepada anak, kekerasan ayah kepada anak itu tidak akan terjadi kalau mengenal konsep keluarga maslahah an-Nahdiyah atau lebih tepatnya mengimplementasikan konsep keluarga maslahah an-Nahdiyah. Begitu, Kak Nena. Oke, terima kasih Mbak Ai atas penjelasannya. Tentunya dengan waktu yang sangat terbatas perlu juga ya satu kali bisa berjumpa kembali ya untuk membahas lebih dalam lagi ya soal pengasuhan terhadap anak menurut ALA-NU yang lebih dalam lagi mungkin ya di lain kesempatan. Ya, betul. Karena kebetulan Mbak Ai adalah juga concern soal pengasuhan ya. Karena sekarang Mbak Ai ada di komisioner Komisi Perlindungan KPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya rasa waktunya sudah mau berakhir ya. Mungkin perlu closing statement. Oke. Saya persilakan. Baik, menjadi orang tua adalah pelajaran seumur hidup. Mari kita bekali diri kita supaya menjadi teladan bagi anak-anak kita dan keluarga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ai atas waktunya. Saya Muzaina Zen yang mengantarkan diskusi pada hari ini, mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.